Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Cantika Wulandari. Nama aku Dina. Jadi, langsung jelasin aja. Jadi, Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik dan konstitusional yang melanda Indonesia setelah kegagalan konstituante menyusun konstitusi baru. Dekret ini menjadi tonggak dimulainya demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama itu ada dalam kegagalan konstituante. Konstituante itu lembaga yang dibentuk melalui pemilu 1955 untuk menyusun konstitusi baru. Gagal mencapai mufakat terkait dasar negara. Perdebatan tajam terjadi antara pihak yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pendukung UUD 1950, dan yang mengusulkan dasar lain seperti Piagam Jakarta. Situasi ini memicu ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Yang kedua, krisis politik. Krisis politik ini banyaknya partai politik yang menyebabkan fragmentasi kekuasaan. Lemahnya kabinet yang sering berganti-ganti membuat pemerintah tidak efektif. Ketegangan ideologis antar nasionalis dan komunis semakin memuncak. Yang ketiga ada desakan stabilitas nasional. Presiden Soekarno merasa perlu mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan persatuan dan stabilitas negara. Terus selanjutnya ada isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante karena dianggap tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mengakhirinya berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Terus selanjutnya ada tujuan dekret. Yang pertama, mengakhiri ketidakpastian konstitusional. Yang kedua, mewujudkan stabilitas politik untuk melanjutkan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan dasar hukum yang kuat bagi Presiden Soekarno untuk memimpin pemerintahan secara terpusat. Selanjutnya ada dampak Dekret Presiden. Yang pertama itu dalam politik, demokrasi parlementer berakhir dan demokrasi terpimpin dimulai. Yang kedua, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi lebih besar, mengarah pada otoritarianisme. Yang ketiga, sistem pemerintahan lebih terpusat dengan kontrol langsung dari presiden. Selanjutnya ada dampak dari hukum dan konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi dasar hukum negara. Yang kedua, pemberlakuan UUD 1945 secara praktis mengesampingkan prinsip check and balance, memperkuat posisi eksekutif. Yang ketiga, ada dampak dalam ekonomi, yaitu fokus pembangunan mulai diarahkan sesuai visi presiden meskipun masih terlambat oleh berbagai kendala ekonomi. Yang keempat, ada ideologi. Konsep nasionalis agama komunis diperkenalkan untuk menyatukan kekuatan politik yang beragam. Yang kelima ada kritik dan kontroversi. Dekret dianggap sebagai langkah inkonstitusional oleh beberapa pihak karena mengesampingkan proses demokrasi. Namun banyak pihak lain mendukung langkah ini untuk menyelamatkan negara dari krisis. Jadi kesimpulannya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah langkah penting yang menandai transisi besar dalam sistem politik Indonesia. Walaupun berhasil mengakhiri krisis konstitusional, dekret ini juga membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih otoriter di bawah kendali penuh Presiden Soekarno. Nah, jadi segitu aja video dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.